Shalom, shalom Ki. Selamat siang. Saya pagi ini masih butuh pelayanan Ki Bagus Heruyono. Saya orang yang butuh pelayanan Ki Bagus Heruyono. Akan tetapi untuk sekarang di mana orangnya, saya tidak tahu kabarnya. Dia melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan di antara kita. Tapi Ki Bagus Heruyono harus keluar. Ki Bagus Heruyono harus bebas. Aki kenal sama saya. Terakhir saya bertemu Aki di KKR GOP. Ini saya minta tolong supaya Pendeta Ki Bagus Heruyono bisa dibebaskan dari kesalahannya. Soalnya di sini saya mau menjelaskan bahwa orang seperti Ki Bagus Heruyono ini adalah orang yang kebablasan. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Tunjukkan ke bagian pembelaan supaya Aki bisa bebas, bahwa Aki orang yang tidak tahu apa-apa dalam masalah ini. Ini masalah berat, saudara. Bahwa yang saya dengar terakhir, Ki Bagus Heruyono melakukan pelecehan seksual. Ini adalah hal yang ringan. Mungkin Ki Bagus Heruyono hanya melecehkan 4 gadis dari anak sopirnya, tetapi Ki Bagus Heruyono harus bebas. Saya butuh Ki pelayananmu, saya butuh pelayananmu. Pelayananmu masih dibutuhkan banyak orang. Kamu ahli kitab Ki. Jadi kepada Bapak yang menangkap Ki Bagus Heruyono atau yang mempermasalahkan ini, saya minta tolong. Hanya minta tolong saja, karena Ki Bagus Heruyono adalah seorang ahli kitab, seorang pendoa. Dia yang mendoakan saya, mendoakan ibu saya, sampai saya ada mobil Mercy ini. Jadi saya minta tolong. Ki Bagus Heruyono ini hanya kebablasan. Saya ada ilustrasi begini. Saya setelah membaca Alkitab, saya sama beliau, saya disuruh rajin membaca Alkitab. Akan tetapi saya ini orangnya juga hampir kebablasan. Begini ceritanya. Saya waktu membaca Alkitab di Kejadian 17, saya keasikan membaca. Saya keasikan membaca sampai rasanya 10 pasal itu terlewat begitu saja dengan cepat. Tapi di kitab saya ini sudah saya blok, saya tutup isolasi dengan lakban. Sini ada cerita begini. Nah, kalau orang membaca kitab ini, kebablasan berbahaya. Nanti ada orang yang membaca ini, ada kasus seperti ini lagi. Saya tidak mau ada kasus seperti ini lagi. Dan di sini saya membaca waktu itu kitab itu ada Abraham. Di Kejadian 17 itu ada Abraham. Dia mempunyai istri yang bakal jadi miliknya, yaitu Sarah. Akan tetapi dia punya seorang bundik. Bundiknya ini bernama Hagar. Itu mulai zaman itu saya baca nanti keturunannya Ismail, baik Ishak, Ismail itu nanti istrinya juga meniru kejadian ini. Ini hanya kejadian peniruan saja. Kalau orang membaca ini, membaca Kejadian 17 ini, jiwanya pasti akan terbawa. Jadi Abraham, dia seorang istilahnya bapak kita nggak menjelekkan di kitab itu. Jadi di sana itu ada Abraham menikah dengan bundiknya, itu sampai nanti kalau dijelaskan sampai kepada Raja Salomo.
juga sampai kepada Daud. Nah itu saya asiknya, Salomo beristri 1000. Itu saya ada pengalaman dulu. Di Surabaya ada yang namanya Gang Doli. Jadi dulu di Surabaya itu yang ada namanya Gang Doli itu dia sangat menghancurkan hati saya. Saya pernah dimintai tolong semua orang untuk mencoba satu persatu cewek yang ada di sana, itu berapa ratus, dicobai satu-satu dengan bayaran 50.000. Ini orang yang kebablasan. Tapi itu zaman dulu ya saudara. Setelah saya membaca kitab ini, saya juga kebablasan. Berbahaya kalau misalkan saya sampai terbawa jejak ini. Oleh sebab itu saya minta tolong, bagian Kejadian 17 ini jangan dibaca sungguh-sungguh, jangan dihayati sungguh-sungguh. Ki Bagus Heryono ini orang yang nggak tahu apa-apa, dia hanya ahli kitab, dia membaca, dia hanya kepingin melakukan sesuatu itu, dia tapi sudah kilaf. Ki Bagus Heryono adalah pendeta KKR, dia menyembuhkan doa, menyembuhkan saya yang sakit. Jadi bukan dianya yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Jadi Tuhan Yesus yang hebat yang menyembuhkan ibu saya. Saya tidak mau kitab ini orang baca terbawa, nanti ada lagi korbannya, Kalau sampai membaca ini, yang satu ini saja yang terutama, juga ada dua. Misalkan melihat wanita cantik seperti istrinya Uria, Berseba, orang bisa aja punya akal busuk. Misalkan bisa saja punya akal busuk seperti itu. Uria suruh perang, nanti suaminya meninggal, istrinya saya ambil. Saya pun juga bisa begitu. Dengan kekayaan, ada Mercy, ada apa, ada mobil, saya tinggal panggil gadis. Jadi saya bayar, saya hanya meniru. Oh, aku menginginkan perempuan cantik. Karena membaca ini, saya bisa terbawa. Lihat istrinya orang yang cantik. Oh, istrinya saya dengan strategi apa? Suaminya saya kirim ke Bali atau ke luar pulau atau kemana. Saya bisa melakukan seperti ini karena saya hanya membaca saja, tidak tahu apa-apa. Bagian ini hanya bagian yang perlu dihindari sedikit lah untuk membaca ini. Akan tapi Ki Bagus Heryono harus bebas, karena dia hanya kilaf aja, dia tidak tahu apa-apa, dia hanya membaca ini, dia meniru. Tapi sudah mulai saat ini, sudah saya stop untuk bagian kitab itu, sudah saya stop supaya tidak sampai terjadi lagi orang yang membaca kitab ini, Abraham kawin dengan gundiknya, nanti ada lagi dengan gundik-gundik. Di sana ada gundik kebun anggur, ada yang pemilik kebun anggur, anaknya cantik, ada Lea, ada siapa. Dia terbawa, hanya mimpi, hanya terbawa aja. Saya membaca itu juga asik kok, sangat terbawa. Padahal kalau saudara membaca kitab, baca satu pasal aja, sukar saudara ngantuk atau apa. Nah itu kalau iblis masuk saja, kalau nggak iblis masuk pikiran, kita aman. Aki saya butuhkan, Aki harus bebas. Tunjukkan video saya ini bahwa Aki tidak bersalah, Aki tidak tahu apa-apa, Aki hanya membaca, hanya meniru, hanya korban. Dan minta maaflah kepada siapa-siapa yang terkena. Dan ini saya berjanji, bagi yang pernah kena pelecehan seksual tersebut oleh Ki Bagus Heryono, saya sediakan lapangan pekerjaan, saya sediakan beasiswa untuk menyekolahkan anaknya. Saya angkat tinggi derajatnya, jadi dia tidak sampai malu. Sebagai imbalan kalau membebaskan Ki Bagus Heryono dengan memaafkan. Ki Bagus Heryono ini ahli kitab, jadi dia masih sangat butuhkan, masih saya butuhkan pelayanannya. Saya sangat butuh dengan Ki Bagus Heryono. Sudah saudara, saya hanya itu saja. Di sini juga ada pendeta yang saya butuhkan juga. Yang kedua juga ada satu lagi. Itu Moses Henry, pendeta Moses Henry. Saya hanya itu saja. Saya menceritakan
bahwa dia itu ahli kitab, dia membaca, terus dia terbawa. Dia ini hanya korban. Nanti kalau sampai ada yang membaca lagi, dia menirukan, pengen punya gondek, pengen punya selingkuhan, pengen punya apa, itu sangat gampang. Jadi cukup sampai di sini. Saya hanya sedikit saja untuk membebaskan Ki Bagus Heryono. Pihak-pihak yang terkait yang bisa menolong yang bisa menolong Pendeta Ki Bagus Heryono akan saya beri imbalan. Jadi tolong Ki Bagus Heryono harus bebas. Saya sudah menutup bagian kitab itu. Saya juga tidak terbawa. Saya sendiri akan terbawa arus. Lihat perempuan-perempuan yang cantik itu tergoda, tapi saya dalam hal ini tidak tergoda sama sekali. Saya tutup buku itu. Sudah selesai sampai di sini tentang pendeta pelecehan seksual. Saya stop sampai di sini, tidak ada lagi pendeta yang melakukan hal seperti itu, yang terbawa arus lah atau apalah. Harus minta maaf terlebih dahulu Ki Bagus Heryono. Dan Ki Bagus Heryono boleh menemui saya di GOP. Ketika kita enak-enak di TC, Ki Bagus mengadakan KKE di situ. Saya ingin lebih dekat dengan Ki Bagus Heryono. Masih ada pelayanan. Jemaat saya ada masih ribuan orang, masih ratusan, foto semua pelayanan Ki Bagus Heryono. Selamat melanjutkan pelayanan Anda Ki Bagus Heryono. Dan sebagai jemaat saya tidak merendahkan sama sekali kelakuan Ki Bagus Heryono. Saya akan menerima, dan para pejemaat yang terdapat di dalam gerejanya Ki Bagus Heryono, maafkan dia. Dia hanya kilaf. Kalau dia sudah benar-benar minta maaf, dia bertobat, pelayanannya masih kita butuhkan kembali. Sebagai jemaat saya tidak mau menang sendiri. Teman-teman saya banyak yang peminum, pemabuk, banyak. Saudara sebagai jemaat orang yang lemah, yang perlu pertobatan, perlu pelepasan, nanti dilepaskan oleh Ki Bagus Heryono. Saudara yang melakukan selingkuhan akan dibebaskan. Saudara yang sakit dibuka jalan. Ki Bagus Heryono akan berdoa pada Tuhannya, karena Ki Bagus Heryono punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, yang membebaskan Ki Bagus Heryono. Sampai di sini Ki Bagus Heryono, Tuhan pasti memberkati, membela Ki Bagus Heryono, punya Tuhan yang hebat. Jadi tahu ya saudara, ini hanyalah kesalahan dari pembacaan kita. Makanya rajin baca kitab, jangan terlalu rajin, yang terlalu meresapi untuk hal yang satu ini. Hal yang satu ini sudah saya tutup, jangan diresapi lagi. Hanya boleh dibaca sebagai pengalaman. Itu waktu kejadian zaman dahulu. Oke, terima kasih. Sebagai jaminan, sebagai hadiah, nanti saya beri hadiah sebagai orang yang mampu memberi hadiah. Bukan saya beri hadiah mobil Mercy, bukan. Ya, saya beri hadiah seadanya lah, pokok nggak mau. Bagi yang terkena di anaknya, tempat-tempatnya, akan saya beri pekerjaan yang layak. Kalau ada yang kecil, biar saya beri beasiswa untuk kehidupan sampai dewasa nanti. Terima kasih. Saya mengadakan pembebasan untuk Ki Bagus Heryono, dan Ki Bagus Heryono harus bebas. Ayo Ki, kita sampai bertemu lagi. Kalau Ki Bagus Heryono sudah bisa melayani saya, sudah bisa melayani di tempat saya masih membutuhkan doamu Ki. Doa-doamu masih saya butuhkan Ki Bagus Heryono. Bilang sama orang-orang, saya masih banyak yang membutuhkan. Terutama saya yang masuk video ini, saya membutuhkan doa-doamu Ki Bagus Heryono. Mau mengadakan KKR lagi. Terima kasih Ki. Oke. Shalom, Om Swastiastu. Ya. Santi, Om Santi. Shalom Ki. Saya sebagai pendeta juga saling melayani. Ki Bagus Heryono juga harus bebas. Saya mau saling melayani Ki. Terima kasih Ki. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ki Bagus Heryono pasti ada pengharapan untuk bebas. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengan ucapan syukur semua boleh bebas, semua boleh beres. Oke? Terima kasih.